satu hal yang gue dapat banget dari dia bilang ijazah gue masih perawan. Orang tuh taunya wah digital marketing enak, wah enak bisa jalan-jalan terus. Enak bisa jalan-jalan terus, enak di rumah terus. Apa enak melihara tuyul ya? Wah, melihara tuyul. Lu nggak tahu Pak pusingnya kita gimana kalau iklan boncos di saat orang kerja jam 8 sampai jam 5. Hasil segitu-gitu aja. Tapi kita bahkan bisa kerja 5 jam misalkan sehari. Hasilnya bisa 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Lebih daripada mereka. Dengan waktu yang fleksibel. Kan gua ngeliat lu, bukan ngeliat lu ya. Cuma posisinya saat ini Mahir Digital itu banyak iklan tentang lu nih. Waduh, iya sih. Iya kan? Betul kan? Kacau sih, banyak banget sih. Muka lu tuh. Gue sampai dikomenin di IG. IG postingan gue sendiri. Ini saya ngeliat iklan muka kakak semua. Ini yang bener sebenarnya yang mana? Posisi itu menurut lu apa sih dampak dari sisi lu, terus kemudian mungkin dari sisi affiliate di Mahir Digital. Kebetulan lu kan megang affiliate ya sekarang. Iya. Kalau dampak dari sisi gue sih lebih ke sekarang ya berarti kudu lebih berhati-hati aja sih di ruang publik atau di sosmed, lebih bijak, nggak bisa asal nyeplos kayak dulu lah gitu. Jadi harus lebih berhati-hati, harus lebih netral karena sekarang di tempat umum pun dengan kondisi kayak sekarang muka gue di mana-mana muncul ya udah banyak pasti yang notice gue di tempat umum. Ada gak yang notice? Sempat ada. Kayak gimana? Sempat. Jadi waktu itu lagi di toko olahraga. Gak sebut merek lah. Iya, jangan sebut merek. Iya, toko olahraga lagi ngeliat-liat ini kayak perlengkapan olahraga kan, tenis, padel gitu-gitu, sepatu futsal. Nah pas gue lagi liat-liat, itu tuh ada yang mau nyamperin. Kayak cewek gitu, mau nyamperin. Tapi nyamperinnya beda, kayak mau ngajak ngobrol. Kayak pernah lihat sebelumnya gitu. Nah, tapi abis itu gak jadi nyamperin. Kenapa? Karena bini gue keburu datang. Gongsi ini gongsi. Tapi yang nyadar itu tuh justru bini gue, bukan gue. Gitu. Gue nggak kan, gue lagi fokus ke tenis kan, raket tenis. Tiba-tiba bini gue cerita, itu tadi ada yang mau nyamperin kamu, tapi nggak jadi kayaknya gara-gara takut nyamperin. Oh gitu. Iya, itu baru satu case sih kayaknya. Yang lain-lainnya lagi pernah sih, tapi cuman pernah jalan di mall, cuma kayak diliatin lagi. Ada, tapi itu gak 1-2 orang. Adalah beberapa kayak gini gitu. Kayak, lah ini ngapa nih orang nih? Gitu sih. Nah itu poin banget tuh, karena gue juga punya pengalaman soal itu. Tapi gue posisinya member Mahir Digital. Jadi member Mahir Digital, gue kan sering nongkrong di Bekasi ya. Bekasi? Di Kopi Nako tuh. Oh, Nako Bekasi. Kopi Nako Bekasi. Nah, gue posisi sering nongkrong di Kopi Nako Bekasi. Nah, tiba-tiba pas gue lagi baru datang, terus kemudian di kondisi gue mau nyari kursi, itu tiba-tiba dia nyamperin. Oh iya? Bung Diki. Pertama gue lupa orangnya. Langsung ditembak nama. Betul. Ya kan? Nah, yang kedua adalah dia langsung ngomong, saya member Mahir Digital. Gitu. Waduh, bilang. Teman-teman kan pada kaget semua nih. Iya. Ini siapa lu, kenal gak? Enggak gitu kan. Nah, akhirnya ya kita ngomong ya posisi betul kata lu, memang di saat kita ketemu sama orang akhirnya kalau gue kan karena waktu itu sering ngisi webinar. Iya. Ya kan hampir tiap hari ketemu gue yang jawab-jawabin. Webinar member lah ya. Ya webinar member gue jawab-jawabin. Nah pada saat itu ketemu itu menurut gue surprise sih. Iya. Berasa kalau lu kan dari sisi iklan, kalau gue dari sisi internalnya tuh, community-nya. Gue sampai ketemu sampai poin seperti itu. Gitu. Nah itu menurut gue adalah buah dari digital marketing sih. Oh iya benar juga ya. Gara-gara digital marketing ya kita jadi begini gitu kan. Tapi menurut kalau dari sisi lu kenal digital marketing dari mana, atau emang lu lulusan di posisi itu? Enggak sih, sebenarnya kalau lu background gue sendiri itu anak teknik sebenarnya. Teknik apa? Teknik geodesi. Oh, teknik geodesi di Bandung lah. Oke. Gitu. Nah, awalnya tuh kenapa kenal digital karena pas gue masuk teknik gitu geodesi itu sekitar 2010 ya.
Itu gue kebetulan juga lagi jalanin bisnis MLM lah, direct selling gitu. Nah yang mana kan antara anak teknik sama anak bisnis kan bertolak belakang banget. Benar Beda sih. jauh gitu. Nah tapi mungkin saat itu gue bener-bener apa ya istilahnya, saat itu gue bener-bener ngedalamin bisnis kan, waktu itu tuh sudut pandang gue tuh bener-bener ada di bisnis banget lah gitu. Jadi nih next abis ini lulus kuliah, pokoknya jangan kerja sama orang, tapi harus bisnis. Itu mindset yang ditanemin di dalam diri gue saat itu. Makanya kuliah gue agak lumayan lama, 6,5 tahun hampir 7 tahun. Mantap. Jatuhnya bukan lulus sih ya, lolos. Kalau orang-orang lulus lulus tepat waktu, kalau gue lulus di waktu yang tepat. Iya, istilahnya gitu dulu tuh. Nah jadi awal mula kenalnya ya dari bisnis sebenarnya. Dari bisnis, waktu itu jalaninnya masih offline, jualan produk lah, ada produknya herbal kayak gitu. Nah pertama kali gue dulu pas jual produk herbal di bisnis multi level itu memang agak kesulitan pas jualan offline. Nah tiba-tiba ada mentor gue dan orang-orang lain di bisnis yang sama mulai nyoba pakai cara online. Waktu itu di Twitter. Oke, ya. Twitter tuh berarti 2013 tahun 2012-an ya? 13 ya. Nah rata-rata tuh mereka orang-orang yang awal itu mulainya di 2012. 2012. Kayak apa ya, sewa buzzer lah. Betul. Dulu makanya ada namanya seleb tweet ya. Seleb tweet. Ya kalau bulan puasa tuh dulu istilahnya sawit yowit. Betul, kan? betul. Ya itu emang dulu ini banget hits banget lah. Nah itu bener-bener dulu cuma model Twitter. Terus Instagram tuh dulu belum kayak sekarang. Karena Instagram pada dulu itu kan Foursquare. Kayak dia tuh kompetitornya sama Foursquare. Iya sama Foursquare. Jadi bener-bener foto-fotonya emang estetik. Tapi ya dulu sempat nyoba juga organik. Cuma modal komen ya, spam komen. Sama bikin nama akun yang pakai keyword banget. Ya laku gitu. Jadi dulu pertama kali ya dari situ. Akhirnya mentor gue ngasih tahu ya lu next kalau mau bisnis ya pastiin pakai digital, jangan offline, karena digital itu bener-bener bisa jadi leverage buat kita di saat orang tuh leverage itu mungkin lebih ke di saat kalau orang-orang dengan usaha yang sama itu cuma bisa nyampe segini, tapi dengan digital usahanya sama bahkan agak lebih kurang usahanya, tapi hasilnya bisa berkali-kali lipat. Jadi di situ awal mulanya, tapi itu pun pas tahun 2013 itu nggak langsung yang bener-bener belajarin secara bener, itu masih ngasal. Ya tapi alhamdulillah ada aja hasilnya. Jadi di situ sih awalnya. Dari awalnya teknik geodesi, kemudian masuk ke direct selling. Yep. Akhirnya setelah lulus nih, setelah lulus, lu langsung ke bisnis, tetap bisnis, atau fokus kerja dulu, atau langsung gue ganti produk dah. Gitu, bisnisnya bisnis sama atau gimana seperti itu? Ya jadi sebenarnya dari 2013 sampai lulus itu posisinya memang masih bisnis, cuman sempat ganti perusahaan aja sih sebenarnya. Oh ganti perusahaan tapi di direct selling tetap? Masih sama di direct selling, cuma ganti perusahaan. Bedanya kalau yang sebelumnya itu produknya lebih retail, harga ratusan ribu lah. Nah habis itu pindah perusahaan ke emang yang produknya harga mahal, puluhan juta gitulah gitu. Nah di situ mulai agak sedikit ninggalin online tuh, karena dulu mindsetnya digital marketing susah, jual produk mahal. Dulu mindsetnya masih digital marketing itu hanya untuk produk yang murah. Makanya udah mulai agak ditinggalin tuh. Nah habis lulus kebetulan emang udah tekad kan dari dulu. Dulu tuh motivasinya tuh dari ini juga, karena ada beberapa orang yang emang gue sering ikutin. Dia lulus juga, orangnya ngomongnya gini, lu tetap harus lulus apapun yang terjadi, karena kalau pebisnis yang kayak model Bill Gates yang di DO gitu itu banyak. Nah kenapa nggak kita jadi yang beda, dia bilang gitu kan. Oke, akhirnya gue lulusin, tapi dia satu hal yang gue dapat banget dari dia, dia bilang ijazah gue masih perawan, maksudnya nggak pernah masuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi ya udah, yang penting gue udah lulus, tapi abis itu gue bener-bener ya berdiri sendiri. Nah itu yang bikin gue tertarik. Nah dari situ ya gonta-ganti produk sampai akhirnya di titik yang turun. Namanya bisnis kan naik turun. Betul. Nah ada di titik yang menurut gue saat itu lumayan terendah lah. Gitu. Di situ akhirnya kayaknya
kalau mau lanjutin bisnis, itu gue bener-bener harus belajar lagi, belajar dulu, karena antara bisnis direct selling sama bisnis beneran itu kan bedanya jauh. Jadi mindsetnya juga beda. Makanya akhirnya gue mutusin, yaudah gue coba kerja dulu, tapi kerjanya di bidang digital marketing. Oh, kerjanya di bidang digital marketing. Digital marketing. Karena emang sebelumnya menggeluti di situ kan. Dan jadi posisinya pengalaman lu itu dikondisikan emang untuk khusus digital marketing. Akhirnya lu kerja di digital marketing kerja di digital marketing. Bener-bener dari level bawah banget. Jadi advertiser, handle 5 akun kalau nggak salah waktu itu. Dulu tuh dulu handle marketplace. Shopee dulu belum segede sekarang. Betul. Dulu tuh 2018 itu yang gede Lazada lumayan. Lazada Bukalapak tuh masih gede tuh. Iya, Bukalapak ya. Bukalapak, Lazada, Shopee masih oke. Tokped pun juga masih oke. Jadi dulu marketplace tuh banyak, gak kayak sekarang. Betul. Gitu. Jadi bermula dari situ, karena handle klien juga, ya udah lama-lama kan belajar gitu kan. Sampai akhirnya ya dari situ, dari kerja di perusahaan itu lanjut lagi ke perusahaan waktu itu bareng sama mentor gue waktu itu. Kan dia buka perusahaan juga, bangun bisnis sendiri juga. Oke, mentor gitu. Berarti pas di direct selling itu. Ya. Ya, terus akhirnya dia buka perusahaan. Nah, lu masuk ke situ. Ya, jadi habis dari perusahaan yang pertama kali gue kerja itu. Nah, pertama kali lu kerja itu di bidang direct selling juga? Bukan, beda lagi. Dia di bidang apa? Di bidang e-commerce juga. E-commerce juga. Barangnya? Sebut merek gak nih? Gak usah sebut, tapi barangnya aja. E-commerce tapi dari China. Oh. Pasti tahu lah apa. Oke, e-commerce. Oh, lu di e-commerce-nya. Gue di e-commerce-nya. Oke, lu di e-commerce-nya. Gue kira di perusahaan yang dia naruh di e-commerce. Tapi lu di e-commerce-nya. Dan dia punya satu lini bisnis. Nah, itu memang lini bisnis itu kayak agensinya. Oke. Gitu. Jadi kan si e-commerce itu kan ya bisnis utamanya e-commerce. Terus dia juga bikin ini juga kan ekspedisi kan. Dia bikin ekspedisi juga. Nah, sama satu lagi dia punya satu lini bisnis, yaitu itu namanya business enabler mungkin namanya. Nah, jadi gue di lini bisnis namanya business enablernya gitu. Jadi gue di situ berbekal pengalaman dulu doang itu 2013 ya. Nah, gitu. habis dari situ baru lu masuk ke perusahaan mentor lu yang direct selling juga. Enggak, yang mentor gue itu bikin perusahaan ya platform ya belajar bisnis online juga. Oke, belajar gitu. Bisnis online. Belajar bisnis online juga sama ada produknya juga lah. Oke. Produknya gitu. Jadi gue masuk ke situ habis itu. Lu masuk mulai dari bawah advertiser. Iya. Gitu, terus habis dari apa jenjang karir lu akhirnya? Iya, jadi kan abis gue pindah ke perusahaan itu ya itu awalnya udah lumayan gede secara omset, tapi timnya emang masih dikit kan. Jadi bisa dibilang di perusahaan itu ya itu adalah gue termasuk orang-orang awal sebenarnya. Mungkin bisa dibilang 20 orang pertama lah. 20 orang pertama. Jadi waktu itu gue benar-benar kerja sendirian, gak punya tim. Yang di-handle banyak, ada iklan, ada ngajarin ini ngajarin pesertanya, member-membernya, nge-training, offline online. Nah, waktu itu mah tiap minggu weekend lah, itu gue selalu keluar kota atau enggak ngisi training di Jakarta. Pokoknya itu adalah tahun-tahun dimana gue nggak pernah ngerasain namanya weekend, gitu. Karena tiap hari kan ya udah jelas kerja, weekend itu udah pasti diisi buat ngisi-ngisi kayak seminar, kopdar, intinya ngajarin atau nge-training si membernya, gitu. Nah jadi dari situ bener-bener diajarin dikit. Dikit doang, beberapa kali diajarin, dicontohin, udah abis itu dilepas, benar-benar belajar sendiri. Jadi istilahnya di situ gue bener-bener ngedalemin ya skill gue lah. Oke. Gitu kan. Karena yang namanya belajar itu setahu gue kalau emang pertama kan kita belajar sendiri tuh. Oke. Kalau kita belajar sendiri ya mungkin kita bisa nyerap ilmunya sebesar 50%. Tapi kalau kita belajar plus praktekin itu kita baru tuh 100% keserap. Tapi kalau kita belajar praktek plus ngajarin, itu ilmu yang terserap ke kita bisa 200%. Jadi ibaratnya tuh ngelotok banget. Ada istilah dulu namanya learn do teach. Jadi mungkin di situ yang ngebentuk gue akhirnya bisa ngerti digital marketing, dan bukan cuma itu, tapi juga bisa dipanggil banyak brand setelah itu ya. Gitu. Nah kalau ngomongin jenjang karir ya lumayan kenaikannya.
hitungan gak sampai 3 tahun lah bisa masuk ke posisi C-level. Oh udah gitu. bisa masuk dalam posisi C-level. C-level dalam ya kurang 3 tahun Kurang lah. dari 3 tahun, Kurang oke. lebih gitu. Dari situ lu masuk dalam sisi C-level kan bisa dibilang itu kan posisi yang nyaman. Iya bisa Ya dibilang. posisi bukan nyaman sih, yang atas lah bisa Nyaman ngelit sih banyak. enggak ya. Iya enggak semakin Lebih stres sih. lebih stres. Tapi posisinya ini semakin banyak tim, Ya makin banyak ya kan, tim, semakin banyak ya. yang harus dipikirin, Ya. gitu. Nah, di kondisi itu apakah lu masih dalam comfort zone atau lu nyari lagi nih sesuatu yang lebih naik lagi gitu. Lu challenging diri lu lagi gitu. Oke. Jadi kebetulan tuh proses di perusahaan itu cukup cepet ya. Dari mulai gue masuk sampai naik jadi C-level tuh 2 tahun sebenarnya. Oke. 2 tahun. Tapi bertahap, nggak langsung tiba-tiba sih. Ya, awalnya jadi SPV dulu, punya 2-3 orang tim. Habis itu naik jadi kayak semacam manajer namanya. Gue lupa istilahnya apa, tapi kurang lebih sih levelnya sama kayak manajer. Habis itu beberapa bulan dari situ naik jadi C-level. Nah, setelah jadi C-level itu kan sebenarnya pertaruhan juga sebenarnya kan. Kalau berhasil, wah bakal sukses banget. Tapi kalau gagal, ya udah nih kemungkinan ya bakal nyari sesuatu yang baru lagi. Karena kalau udah gagal kan ya gimana gitu kan. Harus ada pertanggungjawabannya. Terus bukan cuman diri sendiri doang nih yang gagal, tapi tim di bawah kita gimana, karyawan-karyawan lain gimana. Karena posisi itu bener-bener menentukan nasib karyawan-karyawan yang lainnya juga kan gitu. Jadi kurang lebih dari situ nggak lama lah, sekitar 2 tahunan itu ya gue challenge lagi untuk ini kan C-level tapi perusahaan orang nih. Gitu. Ya gimana caranya bisa berdiri sendiri juga gitu kan. Karena ya gue inget banget kok, karena gue bisa di posisi sekarang juga itu juga peran dan andil besar, jasa yang sangat besar dari mentor gue, bisa dibilang gitu. Tanpa dia ya nggak mungkin lah bisa dibilang bisa di posisi sekarang gitu. Jadi ya milestone kita tuh ya dia ngajarinnya kalau umur 20-an ya kita ngikut sama orang, kerja sebaik mungkin di perusahaan orang. Umur 30-an kita mulai start bikin bisnis sendiri. Itu gue tahu tuh omongan siapa? Omongan siapa tuh? Jack Ma kan? Iya. Nah kebetulan dia omongin lagi sama mentor gue. 40 udah tinggal fokus nikmatin kan. Nah, makanya pas banget waktu itu 30-an ya udah gue mutusin buat di saat gue rasa semua ilmu-ilmu yang gue dapet udah cukup banget nih. Betul. Dan semakin ibaratnya gini lah, kayak baju yang kita pakai awal-awal kita pas kita masa pertumbuhan, baju yang kita pakai awalnya kan muat ya. Tapi semakin kita tumbuh lama-lama sempit kan. Nah apa yang harus kita lakuin? Beli baju baru yang lebih pas lagi ukurannya. Nah jadi waktu itu gue di posisi yang kayaknya gue udah cukup deh untuk ngikut ke mentor gue. Dan ilmu-ilmunya bagus banget. Mungkin ya udah ini mungkin saatnya gue ngerasa ya insya Allah mampu berdiri sendiri. Udah akhirnya di situ gue mutusin untuk ya udah gue izin ya untuk bikin lanjut berdiri sendiri lah istilahnya. Gitulah gitu. Akhirnya lu berdiri sendiri, lu bikin apa akhirnya? Ya jadi sebenarnya saat lagi ngejabat C-level itu gue juga dapat banyak project juga dari brand lain, perusahaan lain. Dan makin kesini tuh pas awal-awal dapat satu oke lah, masih aman lah handle 2 gitu kan. Tapi lama-lama ada lagi yang minta, ada lagi. Jadi kayak wah ini udah gak bisa nih, gue udah harus memilih. Gak bisa gue jalanin semuanya, gue harus milih salah satu. Dan kalau gue masih bertahan di tempat itu, ya artinya gue juga gak enak kan sama partner gue atau sama orang-orang di perusahaan itu. Karena jadi gak 100% gue ngasih dedikasi. Ya udah akhirnya gue memilih untuk banyak banget pertimbangannya lah. Sampai konsul ke istri juga, sampai ngobrol ke temen baiknya gimana segala macam ya. Sampai akhirnya gue lepas dari situ. Ya udah akhirnya gue besarin apa yang udah gue mulai gitu. Ya, yang gue bangun ya itu karena gue handle banyak brand. Jadi gue bikin agency. Tapi bikin agensinya tuh bukan sesuatu yang direncanakan sebenarnya. Karena kebetulan pas pertama itu dapat project. Dapat project otomatis kan gue harus cari tim. Betul. Gue harus ini segala macam. Saat dapat satu project, abis itu 2, 3, 4 dan seterusnya, ya mau nggak mau ngebentuk dong gitu. Jadi ibaratnya nih bisnis yang lahir dari ketidaksengajaan. Karena kebetulan dapat banyak project ya udah jalan. Itu sih kurang lebih. Nah, terus yang akhirnya
berarti gue mau konfirmasi di posisi mentor lu di posisi mentor di saat bareng sama mentor, posisinya itulah lu ketemu sama Fahmi. Sama siapa? Fahmi Auditya. Oh iya, nah, iya. Di situ bareng. Ya di perusahaan itu. Perusahaan itu ya, di perusahaan itu bareng. Terus kemudian lu keluar, Fahmi masih di situ. Justru Fahmi duluan yang keluar. Oh, Fahmi duluan yang keluar. Fahmi duluan yang keluar. Justru malah kadang gue tuh ngerasa enak banget ya dia. Nah, enaknya tuh gini. Ya orang kan memang jalannya masing-masing ya. Nah, Fahmi tuh lebih dulu keluar dari gua di perusahaan itu. Nah, itu yang membuat dia punya waktu lebih untuk ngebangun bisnisnya dia. Makanya jadi nih kayak sekarang. Ya tapi gue akuin memang ya emang bagus lah dia. Emang dia tuh mental udah kebentuk, mindset udah kebentuk gitu. Jadi akhirnya dia bisa ngebangun ini semua dengan waktu yang ya lumayan singkat sebenarnya, bermodalkan pengalaman sebelumnya. Gitu. Jadi dia duluan yang keluar, habis itu baru lu. Gua keluar. Tapi pun abis gua keluar itu nggak langsung kerja sama. Oh iya, makanya gue pertanyaan selanjutnya adalah gimana lu akhirnya bisa ketemu lagi dengan Fahmi dengan kondisi dia sudah punya platform Mahir Digital itu. Iya. Gimana itu bisa diceritain? Iya, jadi kan case-nya nih kita udah sama-sama udah posisinya loss lah, diri sendiri lah gitu. Kan dulu bareng di perusahaan sebelumnya. Iya betul. Abis itu dia cabut, gue cabut juga. Betul. Pokoknya dia cabut setahun setelahnya baru gue. Jadi Okay. selisih setahun tuh. Selisih setahun. Gitu. Jadi, nah dari situ sendiri kan. Cuman ya karena temen kan dari gue sama Fahmi kan temen dari dulu kan, dari SD. Oh iya. Dari SD. Lu dari SD berarti. Dari SD. Oh. Ya, dari SD. Jadi sebenarnya lu udah teman lama, terus ketemu lagi di perusahaan. Di perusahaan itu, ya karena kan satu mentor lah, satu guru lah. Iya. Gitu. Tapi pas SMA lu ketemu juga sama dia? SMA lebih ke main aja sih. Oh, kalau lebih ke main aja ya? Main bola. Main bola atau apa. Tapi posisinya emang dalam perjalanannya lu ketemu terus sama dia? Perjalanan hidup pas lu? Di bisnis iya. Di bisnis ya. Karena kita ya itu lagi karena satu mentor. Ya oke. Satu guru lah. Oke gitu. Terus udah selesai proses ketemunya? Iya udah ini kan udah cabut dari perusahaan itu. Sendiri kan dia lagi mau bangun Mahir Digital. Tapi belum jadi tuh. Belum jadi. Mahir Digital bener-bener. Ya dia buka kelas sendiri, setahu gue ya. Dia buka kelas sendiri tapi belum ada nama Mahir Digitalnya. Nah, gue pun juga sibuk sendiri, agensi segala macem gitu kan. Nah dari situ dia mulai buka ya karena kita masih follow-followan ya. Jadi apapun yang dia lakuin ya gue pasti tahu lah. Begitupun sebaliknya. Ya udah dia bangun platform ini, launching. Udah deh berjalan kalau nggak salah 2024 itu bulan bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober 2020, September tuh kita ketemuan emang sengaja. Jadi dia kayak ada mau ngobrol gitu soal kemungkinan kita kerjasama atau collab. Ya salah satunya ya dengan gue jadi mentor lah di sini itu di MD dengan pengalaman. Dia bilang ya dengan pengalaman lo, ya lo harusnya bisa lah gitu. Ya udah akhirnya gue sempat mikir juga sebenarnya nggak langsung ngiyain gitu. Gue mikir plus minusnya apa gitu kan. Di satu sisi ya ini kesempatan sebenarnya, opportunity kan. Gue juga pengen bisa dikenal banyak orang juga kan sebenarnya salah satunya. Nah, mungkin ini jadi jalannya juga plus emang gue juga suka sih kalau sharing ilmu tuh gue sebenarnya suka. Karena ya itu kan bisa jadi jariah juga kan nantinya ke depan. Makanya ya udahlah nih mungkin emang jalannya begini, emang udah ditakdirinnya begini kan ya udah. Jadi gue terima walaupun gue juga punya bisnis gitu. Cuma kan di lini bisnis yang berbeda gitu. Jadi yaudah oke kita jalanin bareng-bareng. Yang salah satu yang emang gue seneng alasan kenapa gue mau jadi mentor di Mahir Digital ya karena memang gue tahu visi besarnya akan ke arah mana, value yang dia kasih buat MD itu kayak gimana gitu. Jadi ya mungkin di situ gue yakin kok gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah teknis, digaji berapa, dapat duit berapa, ya itu ya. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya dari uang itu sendiri, gitu. Ya udah akhirnya oke, ya udah jalan sampai sekarang, gitu. Oke. Nah posisi sampai sekarang dan akhirnya kenapa yang menarik nih dari kita tarik di awal, kenapa akhirnya muka lu
terus ada. Nah, kan tadi kan gue ngomong muka lu kan terus ada. Nah, sekarang pertanyaan gue tarik lagi nih, gue callback. Kenapa akhirnya muka lu terus-terusan ada? Iya iya. Jadi kan sebenarnya berawal dari deh lu di sini bantuin di webinar rekrutmen dulu ya. Dia nggak ngomong webinar rekrutmen dulu sih, tapi di webinar rekrutmen pokoknya. Pokoknya gimana caranya bikin funnel yang isinya ngerekrut, ngebikin orang jadi join ke Mahir Digital. Nah udah tuh otomatis kan di awal ya gue koordinasi kan ke ada tim ads-nya segala macem kan. Ya udah kita bikin iklan. Nah iklannya gimana? Otomatis kan yang namanya, nah gue sebagai pengisi nih kebetulan. Jadi ditunjuk, ya udah lo aja ngisi, cobain. Jadi awalnya udah deh lo cobain dulu aja sekali 2 kali gitu. Cobain, lo isi. Hasilnya gimana kita lihat. Nah pas percobaan pertama itu langsung bagus hasilnya. Ya kan, waktu itu Mahir Digital masih 900 ya. Betul. 950 itu masih bagus banget hasilnya. Lu udah 950 ya? Iya, gue pas udah 950. Iya, jadi belum ngalamin yang sebelumnya. Nah, yang 725. Yang 725 itu belum ngalamin. Nah, jadi di situ hasilnya bagus. Ya udah akhirnya wah, bagus nih. Ya udah nih bisa continue nih, karena yang namanya kalau hasilnya udah bagus kan ya sayang dong kalau nggak continue. Ya udah dicobain terus. Ya otomatis kan kalau yang namanya webinar itu pasti harus ada mukanya dong. Betul sih. Nah itu dia, di situ awal mulanya. Akhirnya jadi konten banner. Awalnya banner tuh mungkin. Betul. Kalau banner ya udahlah ya. Cuma jadi banner, sekilas gitu ya. Sekilas doang, orang nggak ngeh banget. Nah lama-lama kan kita mau memikirkan improve-nya kan. Dari Fahmi juga pengennya, tingkatin lagi gitu. Karena ya namanya kita bisnis pasti harus tingkat dong dari waktu ke waktu. Ya kan gue mikir, iya ini bagus sih, cuman kalau gini-gini doang, wah lama-lama pasti kurang nih hasilnya. Bakal nurun kalau gini-gini aja. Karena gue udah pernah di industri sebelumnya, kalau gitu-gitu aja pasti turun. Akhirnya coba improve, gimana ya? Salah satunya, coba deh kalau gue yang ngomong. Gue langsung nih yang ngomong, muncul depan kamera. Dicoba beberapa konten, bagus. Wah bagus nih, ya kan? Oh bagus nih, yaudah next kita bikin kayak gini lagi. Udah akhirnya jadi banyak. Udah gitu tahu sendiri kan kalau di digital marketing, betul. Di ads, kalau hasilnya bagus, langkah berikutnya apa? Scale up. Ya udah di scale up makin banyak muka gua gitu. Jadi gitu sebenarnya. Jadi karena lu nyoba sekali jadi narasumber bagus terus kemudian naik ke desain, dari desain naik ke videonya makin bagus, akhirnya di scale, diperbanyak lagi sampai akhirnya kita bikin kesepakatan 1 bulan itu harus nambah berapa ya, 5 kalau nggak salah, 5 apa 10 video gitu. 5-10 video baru. 5-10 video baru. Nah itu kan jadi wah challenge juga gitu kan. Tadinya pakai video lama aja udah santai. Cuma lama-lama kan pasti dia turun kan, apalagi dihajar budget gede. Betul. Nah akhirnya ya udah untuk menyiasatinya agar tetap stabil dan bahkan naik, berarti perbanyak dong videonya. Betul. Cuma itu kan caranya. Ya udah perbanyak videonya. Akhirnya yang terjadi sekarang makin kemana-mana gitu. Makin kemana-mana. Kalau makanya ntar lu jangan sampai pakai masker gitu. Iya. Kayak artis gitu, artis Korea. Iya. Sampai di grup alumni bokap juga ada. Udah sampai berarti alumni udah bokap. Iya, udah sampai viral gitu ya. Iya. Apa disebut di grup alumni bokap itu, WA alumni bokap itu? Apa ya? Dia grup alumni kampusnya gitu kan. Ya sampai ada yang daftar beberapa atau bahkan semuanya gitu. Daftar terus pas daftar ikut webinar di-share di grup itu. Nih lagi ikut webinar anaknya ini gitu kan. Aduh, lucu banget sih itu. Satu sisi ya bokap bangga sih pasti. Iya, betul. Coba lucu aja kan di share bapak di WA bapak-bapak. Di WA bapak-bapak ibu-ibu nih, aduh. Agak-agak malu juga. Ada malu juga ya. Tapi menarik sih konteksnya adalah dari awal mulai berteman terus masuk ke arah akhirnya bekerja sama, terus masuk fase akhirnya mulai dikenal oleh banyak orang gitu. Nah, gue mau tahu nih poinnya adalah menurut lu digital marketing itu memang bisa mengubah orang jadi cepet kaya, cepet instan, kaya instan, atau memang sebenarnya by proses sih. Iya. Menurut lu gimana?
Oh, menurut gue digital marketing itu ya nggak bisa bikin kayak instan. Semua pasti ada prosesnya kan. Nggak cuma di digital sih. Di semua bidang pasti kan semua ada prosesnya. Nggak mungkin kayak instan gitu. Nah cuman kenapa kita perlu banget nguasain skill ini sekarang. Karena memang ini based on pengalaman pribadi. Jadi memang digital marketing itu bisa meleverage hidup kita. Di saat orang kerja jam 8 sampai jam 5. Hasil segitu-gitu aja. Tapi kita bahkan bisa kerja 5 jam misalkan sehari. Hasilnya bisa 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat lebih daripada mereka. Dengan waktu yang fleksibel. Jadi bukan cuman dapat cuannya aja, tapi dari sisi waktu juga. Nah tapi perlu diingat, walaupun digital marketing itu bisa ngasih leverage ke hidup kita, artinya usaha kita buat belajar juga harus lebih keras daripada orang biasa. Orang biasa mungkin kerja, ya oke, kerja, keluarin tenaga, waktu, pikiran. Tapi satu hal yang kita para digital marketer itu ngelakuin lebih dibanding banyak orang. Kita bukan kerja lebih keras, kita bukan spend lebih banyak waktu, tapi kita belajar dan berpikir lebih keras. Kayak contoh sesimpel ya funnel apa yang bagus buat produk ini, terus kontennya kayak gimana, cara ngiklannya gimana, influencer mau pakai siapa, itu kan sesuatu yang nggak ada ilmu pastinya. Iya kan? Bukan 1+1 2 kan? It's simple. Iya kan? Digital marketing itu menurut gua gampang susah sebenarnya. Ya, susahnya tuh dalam artian contoh misalkan ada, ini gua ngomongin pahitnya dulu ya. Betul. Karena orang tuh taunya wah digital marketing enak, wah enak bisa jalan-jalan terus. Enak bisa jalan-jalan terus, enak di rumah terus. Apa melihara tuyul ya? Melihara tuyul. Lu nggak tahu apa pusingnya kita gimana kalau iklan boncos. Aduh. Kalau akun di ban. Kalau belum lagi kalau ada isu viral yang nggak enak. Pusingnya kayak apa gitu. Belum lagi ngadepin customer yang nggak jelas. Gitu. Itu tuh pusing gitu. Jadi maksudnya di sini tuh kita ya menurut gua bukan kayak cepet ya, tapi by proses. Dan kalau kita ngerti prosesnya, itu benar-benar bisa nge-leverage hidup kita. Dan ya itu tadi, selain nge-leverage hidup kita, ya kita bener-bener skill ini tuh bisa jadi modal buat kemana-mana. Apa sih sekarang yang gak butuh digital marketing? Ya mau jualan apa deh? Properti aja udah pakai iklan sekarang. Iklan travel umroh aja pakai iklan juga kan. Jadi ibaratnya apapun bisnis atau produk yang kita jual, ya pasti butuh digital marketing. Bahkan orang yang kerja butuh kan? Butuh banget sih sekarang. Butuh banget sekarang. Jadi salah satunya ya dia menjadi profilingnya. Iya, dia betul. Profiling dia di dunia kerja ya salah satunya dengan digital marketing. Maka gue sih ngeliatnya dari digital marketing itu orang bisa belajar banyak gitu. Orang bisa dapat input banyak. Terus di dunia digital marketing juga menariknya menurut lo poin lagi di Mahir Digital apa yang membuat spesial deh? Yang ngebuat spesial? Wah ini bisa sejam nih ngomongnya nih. Ya 1 poin 2 poin lah, spill dikit. Oke. Nah di Mahir Digital tuh yang banyak orang lain gak tahu itu adalah lebih ke value sama ekosistemnya. Gitu. Value kita di sini ya orang ngiranya kalau orang sekedar lihat ya, sekedar baca-baca dikit-dikit atau ngeliat-liat dikit-dikit, akan ngiranya sama aja kayak platform belajar lain. Tapi sebenarnya yang mereka nggak tahu ya value di dalamnya. Value-nya contohnya apa? Banyak value-nya ya, karena kebetulan gue bukan founder jadi at least gue tahu dari sudut pandang gue aja. Ya dari sisi bimbingan, itu sesimpel itu aja, bimbingan. Di tempat lain ya rata-rata belajar digital marketing, gue kan juga sering kan ikut workshop lah, apapun itu harga-harga 7 juta, 8 juta. Tapi ya udah belajar di hari itu doang. Ilmunya bagus ya, bukan berarti jelek ya. Ilmunya bagus. Cuman ya abis itu ya udah hilang aja, lepas aja gitu aja. Kalaupun ada bimbingannya ya paling seminggu, 2 minggu udah abis itu lepas gitu. Jadi kalau di level yang kayak gue misalkan udah ngerti, mungkin ikut-ikut kayak gitu oke. Karena kita udah punya basic, terus kita belajar dari mereka, terus andai nggak dibimbing pun kita bisa explore sendiri. Tapi kalau level pemula, kasihan, ya kan? Cuman 1-2 kali, habis itu lepas gitu. Nah makanya di Mahir Digital itu salah satu value-nya, ya kita bener-bener dibimbing segitunya, yang nggak punya produk ada produknya, yang bingung cara promosinya ada kontennya segala macem, ilmu bimbingan, mentoring semua lengkap, mau nanya kapan aja bisa. Jadi
menurut gue ini gila sih, nggak mungkin kayaknya di luar sana kayak hampir nggak ada deh yang bikin kayak gini gitu. Rata-rata ya kalau nggak e-course, e-book, ya udah gitu aja kan. Ya. Nah, itu sih yang jadi salah satu gimana caranya Mahir Digital itu ngebuat yang namanya Kurma sebenarnya. Nah, Kurma ini adalah acara buat teman-teman semua. Kurma ini acara di bulan Ramadan di tanggal 8 Maret di daerah Jakarta. Itu akan banyak speaker yang ngomongin terkait dengan bisnisnya, kemudian terkait dengan ilmu yang update di digital marketing. Jadi buat teman-teman semua bisa cek di member area untuk para member, dan untuk yang non member silakan lihat di deskripsi, nanti saya akan berikan link di bawah untuk deskripsinya. Oke, poin terakhir closing statement dari sisi Mas Fadel adalah bagaimana atau apa yang harus diberikan sama teman-teman member ya, apa yang diberikan sama Mas Fadel ke teman-teman member untuk bisa yakin bahwa Mahir Digital itu adalah pilihan tepat nih kan. Member ya, apalagi kan Mas Fadel kan tadi ngomongin webinar rekrutmen, kemudian ngomongin soal apa namanya tadi bimbingan. Nah sebenarnya apa sih yang yakinin gitu, apalagi affiliate dan lain-lain tuh. Itu boleh di-share gimana untuk meyakinkan orang-orang bahwa ini adalah pilihan yang gitu tepat. Betul. Nah jadi mungkin buat teman-teman atau yang member ataupun yang non-member baru mau gabung gitu. Jadi yang namanya orang mau belajar digital marketing itu kan itu nggak segampang gitu sebenarnya ya, kendalanya banyak. Belum lagi keluhan pribadi kayak gaptek lah, nggak ngerti marketing, nggak ngerti online dan lain-lain. Nah makanya yang namanya belajar digital marketing itu kan agak susah kayaknya kalau memang kita jalani sendiri. Kecuali levelnya udah advance ya, udah pro, itu mah mungkin bisa belajar sendiri. Tapi kan mayoritas orang-orang yang emang belum paham kan. Nah makanya kenapa di Mahir Digital itu tepat banget. Karena di sini kita nggak cuma ngasih ilmu. Bayangin teman-teman dikasih ilmu. Ya oke, ngerti nih, paham. Tapi habis itu, nah namanya pemula kan nggak bingung dong. Mau jual produk apa dong? Pasti bingung. Nah ketika udah ngerti ilmunya, cara ngiklan tahu, cara bikin konten tahu dan lain-lain. Pas mau praktek gimana? Gak ada produknya gitu kan. Cari dulu. Emang nyari produk, riset produk gampang. Emang kalaupun bisa, emang punya budgetnya buat ngiklaninnya, buat bikin konten dan lain-lain. Itu kan semua butuh uang, waktu, tenaga. Nah enaknya kalau di Mahir Digital kan udah disiapin. Udah disediain, bahkan udah dites juga kan. Betul. Sama internal kebukti winning. Ya udah ibaratnya ini udah kita kasih yang terbaiknya, tinggal dimaksimalin aja gitu kan. Belum lagi kalau ngomongin produk konten ya itu udah jelas ya. Belum lagi dari sisi bimbingan, mentor, yang namanya kita belajar pasti nonton video, nonton kurikulum, baca e-book apapun, pasti nggak bisa langsung ngerti kan. Betul. Kadang-kadang butuh nanya dulu, nih maksudnya apa sih? Ini kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Nah di sini kan mentornya bener-bener ada standby terus gitu kan, nanya. Ada mentor khusus di masing-masing bidang, industri gitu. Jadi kalau ada kesulitan, kendala, ya kita tinggal tanya mentor gitu. Belum lagi webinar mingguan, kopdarnya segala macem. Dan yang paling penting adalah di sini kita nggak cuma ngasih itu, tapi benar-benar bisa ngasih wadah, ngasih jalan. Karena kalau gue lihat di luar sana, yaitu rata-rata mereka cuma bisa nunjukin hasil doang. Nih hasil gue segini, hasil gue segini. Tapi caranya gimana? Ya kan, andai bisa nunjukin caranya, oh ya gue pakai Facebook Ads, gue pakai ini. Tapi jalannya lewat mana gitu. Nah maksudnya jalan tuh di sini ya Mahir Digital. Karena banyak orang yang bisa nunjukin hasil, banyak yang bisa ngasih tau caranya, tapi nggak banyak yang bisa ngasih jalan. Yang mahal tuh jalannya. Oke, lu ngerti Facebook, lu pemula nih, mau mulai jualan, lu udah tahu hasil lagi bakal gimana, lu tahu cara pakai Facebook Ads, tapi kalau nggak ada jalannya, nggak ada produknya, nggak ada bimbingan, nggak ada segala macamnya itu, kira-kira gimana buat pemula? Pasti susah kan? Pasti susah. Nah enaknya kalau di Mahir Digital kan udah ada tuh itu semua. Jadi ya gampangnya adalah apapun yang nanti kalian atau teman-teman pengenin, mau jualan apa atau mau sukses dengan cara gimana, itu udah diwadahin semua. Tinggal pilih aja mau lewat jalan yang mana. Karena kan di sini ngomongin program banyak ya. Programnya banyak, produknya banyak.
ilmunya juga banyak, TikTok segala macem ada semua kan. Iya betul. Jadi ya mungkin itu ya, kita lebih ke ngasih jalan, nggak cuma ilmu dan juga hasilnya doang gimana. Mungkin lebih ke situ. Oke, siap. Ini jadi penting ya bahwa ternyata di Mahir Digital tuh bukan hanya ngasih umpan. Iya betul. Iya kan, bukan hanya ngasih pancingan, tapi bahkan dia ngasih perahu dan ngasih titik yang tepat banyak ikannya. Nah itu dia. Itu tuh poin itu ya. Poin di situ yang dimana orang tuh nggak bisa. Mungkin orang bisa ngasih umpan yang terbaik atau pancingan yang terbaik, tapi di Mahir Digital tuh nih ngasih perahunya. Terus ngasih ini titiknya lo yang ini. Iya. Nanti lu tinggal usaha deh. Iya. Tinggal masalah usaha lo apa enggak. Iya benar. Gitu. Usaha dan rezeki ya. Usaha dan rezeki. Jadi kalau misal tadi teman-teman masih stuck bisnisnya, masih gini-gini aja bisnisnya, mungkin perlu di restart di Mahir Digital sih. Seperti itu. Oke, dadah.